Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, dan malam. Oke, Mem akan jelaskan sini bagaimana kalian semua mahasiswa magang, bagaimana caranya kalian akan membuat laporan PKL. Jadi Mem akan jelaskan sini panduan penulisan laporan PKL. Tapi sebelum kita mulai menulis laporan, kalian itu harus terlebih dahulu mengisi logbook atau catatan kegiatan kalian, catatan harian kalian selama magang, ini ter terrekognisi itu 20 SKS. Jadi satu SKS itu kira-kira berapa jam di situ. Jadi totalnya nanti itu kalian harus selama 20 SKS itu 900 jam kalau nggak salah ya. Nanti kalian bisa lihat di situ kalau kalian buka SIM MPKM, di situ kalian bisa lihat total jamnya kalian. Oke, jadi setelah mengakhiri magang kalian itu, kalian nanti akan membuat laporan magang atau laporan kegiatan kalian selama PKL. Oke. Jadi tujuannya itu kita membuat laporan PKL yang pertama yaitu untuk memahami struktur dan format laporan PKL yang benar. Dan nanti memang akan jelaskan bagaimana caranya membuat laporan PKL, tapi mulai dari strukturnya, dari awal ya sampai akhir, dan disertai nanti contoh. Terus yang kedua itu memahami struktur dan format laporan PKL yang benar. Terus yang ketiga, mengetahui komponen penting yang harus ada dalam laporan PKL. Oke, kita lanjut. Jadi ini ada komponennya. Komponen utama laporan PKL itu yang pertama itu ada halaman sampul atau covernya. Di situ nanti ada judul laporan. Judul laporannya itu sesuai dengan nama tempat magang kalian. Jadi misalnya di tempat magang kalian ada eh, ada 2 orang, tapi ini laporannya dibuat perorangan, ya, dibuat perorangan. Terus jadi covernya nanti itu nama judul laporanmu dan tempat magangnya, terus ada nama lengkap, NIM sama program studi, terus nanti ada nama perusahaan dan tempat magang, terus nanti lagi dalamnya itu ada tanggal pengajuan laporan. Nanti memang akan perlihatkan contoh laporan dari senior kalian, ya. Terus di sini ada kata pengantar, halaman kedua itu ada kata pengantar, jadi ucapan terima kasih kalian itu ucapkan kepada siapa? Ya, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada pimpinan di kampus dan di tempat magang kalian. Terus ada daftar isi, jadi nanti daftar isinya itu nanti akan ada mulai kita tulis mulai dari cover, kata pengantar, halaman pengesahan nanti ada urutannya. Jadi nanti kita lihat contoh ya di situ. Terus selanjutnya di sini eh, jadi dari laporan kalian itu nanti akan berisi sekitar 5 bab. Jadi yang bab per 1 itu pendahuluan. Isi dari pendahuluan itu ada latar belakang. Di sini di latar belakang itu menjelaskan alasan memilih tempat PKL, ya. Terus yang kedua tujuan PKL. Jadi tujuannya apa selama melaksanakan PKL? Terus apa manfaat yang kamu dapat selama mengikuti PKL atau magang mandiri? Ya, di situ nanti kalian jelaskan semua. Terus di bab 2 itu ada gambaran umum perusahaan atau instansi tempat kalian magang. Jadi di dalam isinya itu nanti ada sejarah singkat perusahaan. Mungkin kalian bisa minta itu sejarah singkatnya itu dari perusahaan. Kalian nanti akan minta ya di sana sebagai sebagai isi dari laporan. Terus ada visi dan misinya dari perusahaan pasti ada. Terus ada struktur organisasi dari perusahaan. Misalnya siapa yang pimpinannya siapa, sekretarisnya, bendaharanya, ada nanti struktur organisasinya, terus ada nanti kepala cabang atau kepala KTU dan seterusnya di situ. Nanti ada susunannya kalian masukkan di situ. Ini isi dari bab 2 mengenai gambaran umum perusahaan. Terus isi dari bab 3 pelaksanaan PKL. Jadi isi dari bab 3 itu mengenai deskripsi tugas dan kegiatan. Jadi kalian itu selama magang
menjelaskan tugas dan kegiatan yang dilakukan di tempat magang kalian. Nah, di situ. Terus ada juga nanti metode dan teknik yang digunakan dalam menyelesaikan magangnya itu. Nah, di sini nanti kalian akan tahu setelah memberikan contoh bentuk laporan. Nah, di sini. Terus yang keempat itu bab 4 analisis dan pembahasan. Jadi di bab 4 itu nanti ada analisis pengalaman, terus permasalahan yang dihadapi dan kalian berikan solusinya. Di situ aja nanti kalian akan misalnya di analisis pengalaman itu kalian mengulas pengalaman yang didapat selama PKL. Pasti ada yang kalian dapat selama PKL, ya, pasti ada. Terus eh, dan juga mungkin kalian mendapati masalah, terus kalian bisa menyelesaikan apa solusinya. Pasti juga kalian nanti akan menghadapi ya di selama kalian magang karena magang kalian ini adalah sebelum kalian masuk di dunia kerja yang sebenarnya. Oke? Terus yang di bab 5 itu mengenai kesimpulan dan saran. Jadi seperti biasa kesimpulan itu isinya itu ringkasan dari hasil yang kita dapat selama PKL. Terus sarannya itu apa yang akan kita berikan saran untuk pengembangan di perusahaan atau perbaikan untuk di masa yang akan datang. Jadi ini komponen laporan PKL isinya itu bab 1, bab 2, bab 3, 4, dan 5. Oke, Oke kita lanjut. Oke, di sini memang akan memberikan tips dalam menulis laporan PKL. Jadi dalam menulis laporan PKL itu kalian harus menggunakan bahasa yang formal. Ya, jangan bahasa yang sehari-hari, tapi bahasa formal dan baku yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah ya. Walaupun ini hanya berupa laporan, tapi ini juga merupakan salah satu karya ilmiah. Oke. Terus penyajian datanya itu kan nanti kalian kan kalau buat laporan itu nanti akan ada data. Misalnya ada data, kalian itu eh, tampilkan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram agar mudah kita pahami. Nah, di situ dan setiap gambar atau tabel itu nanti kalian berikan keterangan di bawahnya. Oke. Terus ada revisi dan proofreading itu selalu periksa kembali laporan untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan atau data yang tidak akurat. Jadi revisi dan proofreading ini akan kalian lakukan sendiri dan kalian konsul kepada dosen pendamping lapangan atau DPL. Nanti kan kalian kan punya dosen DPL ya. Em, Satu dosen itu mewakili 5 mahasiswa. Jadi nanti kalian selama kalian membuat laporan, sering-seringlah bertanya kepada dosen DPL-nya apakah sudah betul yang kita buat ini laporan atau tidak. Oke, itu. Jadi tidak usah malu bertanya sama dosen pendamping lapangannya. Dan juga sering bertanya sama mentornya di sana. Ya, kan kan nanti kan ada dua ininya, mentor. Satu di lapangan di tempat magang dan satunya lagi di kampus yaitu dosen pendamping lapangan. Oke, sekarang ini ada format penulisan laporan PKL. Jadi format penulisan laporan magang atau praktek kerja itu yang pertama itu ukuran kertas yang digunakan itu kertas HVS A4 ya. Eh, gramnya itu 70, bisa juga 75. Terus nanti ada cover laporan. Cover laporannya itu harus sama semua dengan buku panduan magang praktek. Terus ini ada lembar pengesahan. Jenis huruf yang digunakan itu ini ada. Umumnya itu kita gunakan Times New Roman. Size-nya itu 12. Ya, terus ini judulnya itu 12. Terus isinya itu 11. Dan spasinya itu lihat, bukan 1,5 tapi 1,15 spasi. Dan dia itu perataan teksnya justify atau rata kiri kanan. Jadi nanti kalian buatnya rapi dan sambil konsul sama mentor sama dosennya. Terus dalam layoutnya itu menggunakan ukuran kertas. Itu tadi Memfir jelaskan kertas yang digunakan itu A4. Jadi di sebelah atas itu ukurannya 4 cm. Di sebelah atas.
Terus di kiri sebelah kiri itu 4 cm juga. Terus sebelah kanannya itu 3, bawah juga 3. Ini sudah standar dalam penulisan karya ilmiah. Ya, di sini. Terus untuk petunjuk teknisnya nanti Mem akan lampirkan di deskripsi di link YouTube-nya Mem. Jadi kalian harus eh, like, comment, and subscribe ya. Nanti Mem akan lampirkan ini apa linknya untuk kalian bisa unduh petunjuk teknis panduan penulisan PKL. Oke, next. Oke, jadi ini nanti selanjutnya kita buat Mem akan bukan buat tapi akan menampilkan contoh laporan PKL. Jadi ini nanti Mem akan tampilkan contoh laporan PKL dari senior kalian. Mem akan perlihatkan. Eh, ini ada contoh di sini. Jadi ini covernya. Kalian tulis seperti ini atau Mem perlihatkan dulu panduannya. Panduan dari kampus itu seperti ini. Ini tahun 2021 semua kan dari perubahan. Ini untuk skemanya itu kalian magang praktik kerja ya. Jadi di sini ada panduan. Panduannya itu mengenai penulisan laporan program magang praktik kerja. Oke, ini ada. Kalian tidak usah dulu perhatikan ininya, tapi kalian langsung harus perhatikan ini. Ini tadi sistematikanya tadi Mem sudah jelaskan. Kertasnya itu A4. Ukurannya itu di atas. Pada saat kalian ketik di Word itu ukuran di atasnya 4 topnya itu 4, leftnya itu 4, right dan bottomnya itu 3 cm. Terus judulnya itu 12 size-nya dan isinya itu 11. Spasinya 1,15. Ini spasinya 1,15 ini. Bukan 1,5, nah beda. Oke, terus perhatikan sistematika laporan praktik itu ini isinya. Ini isinya ada cover luar, cover dalam. Cover luar itu nanti untuk kita jilid, misalnya cover luarnya itu warna merah, tapi isinya sama lah, covernya sama, cuma yang bedakan itu warna sampulnya. Terus ada cover dalam, terus ada lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Ini semua nanti kalian harus masukkan di daftar isi. Nah, ini semua. Terus ini ada pendahuluan, gambaran, metode pelaksanaan, hasil yang dicapai. Ini nih sama yang tadi. Jadi ini, oh ternyata di sini ada 6 bab ya. Di luar daftar pustaka dengan lampiran. Oke, jadi sekarang kita lanjut di sini. Ketentuan isi laporan magang praktik yaitu, ini perhatikan Ki. Pendahuluan itu, jadi bab 1 pendahuluan itu hurufnya Times New Roman 14 cetak tebal. Ini. Jadi perhatikanlah latar belakang itu isinya mahasiswa menguraikan latar belakang kegiatan magang praktik, khususnya program yang dilaksanakan. Ini isi dari latar belakang. Jadi ya, jadi ini isinya nanti kalian buat seperti ini, tapi sesuai dengan di tempat magang kalian. Terus ada tujuannya yang berisi itu tujuan yang mencerminkan hal-hal yang diuraikan di bab pelaksanaan sebagai bagian dari program praktik kerja. Terus ada manfaatnya. Ini bab 1 ya. Sekarang bab 2, gambaran umum. Judulnya itu tebal sama ini, tapi nanti isinya itu kita selesaikan dengan ini. Isinya itu ini 11 PT ukurannya. Karena ini semua. Jadi sampai bab 5 penutup. Ada penutup dia itu simpulan dengan saran. Jadi simpulan itu berisi uraian terhadap uraian mahasiswa terhadap pelaksanaan kegiatan. Ini kalian lihat. Terus di bab 6 itu ada refleksi diri. Jadi isi dari refleksi diri itu mahasiswa mendeskripsikan tentang hal-hal positif
yang diterima selama perkuliahan yang bermanfaat atau relevan terhadap pekerjaan selama menjadi mahasiswa magang. Nah, ini jadi isi dari refleksi diri itu seperti ini. Nah, ini isinya jadi ada 4 poin itu nanti kalian harus jelaskan. Yang pertama itu hal-hal positif, yang kedua manfaatnya, yang dan ketiga itu penjabaran tentang manfaat, yang keempat itu rencana perbaikan. Nah, ini. Terus di sini ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu berisi informasi tentang sumber pustaka yang telah dirujuk dalam tubuh penulisan. Jadi kalian nanti harus ada daftar pustakanya dan stylenya itu mengikuti Harvard Style. Nah, ini Harvard Style yang bukan apa, tapi Harvard Style, di mana nama belakang penulis dan tahun diurutkan berdasarkan abjad. Oke? Jadi nanti kalau daftar pustakanya ada banyak, sesuaikan ke nama pertamanya. Misalnya kalau dia huruf A, dia di nomor 1. Ya, sesuaikan ke misalnya penulisnya Atika, berarti dia huruf A. Terus yang penulis kedua Alicia. Jadi perhatikan ki huruf pertama, dia sama-sama huruf pertama A. Huruf pertama yang penulis kedua juga huruf pertama A. Jadi lihat lagi huruf keduanya. Jadi begitu ya, yang sesuai dengan abjad. Nah, ini lampiran. Jadi lampiran itu juga nanti ada. Jadi di sini isinya tuh terlalu banyak. Bab 1, 2, 3, 4. Terus ada refleksi diri bab 6. Terus tadi ada terus ada daftar pustaka, ada lampiran. Lampiran itu wajib berupa absensi. Jadi nanti kalian buat absensi untuk diri sendiri. Formatnya sudah ada di dalam sini, dalam panduan. Terus jadi absensinya itu kalian buat dalam bentuk tabel, buatnya itu eh, per bulan. Jadi kan kalau kalian magang selama 4 bulan itu, eh per bulan buat absensinya. Jadi misalnya bulan Februari sampai tanggal berapa, nanti buat di situ eh, apa yang dilakukan kegiatannya. Terus yang kedua itu dari lampiran isinya berisi naskah atau dokumen yang perlu disampaikan untuk mendukung. Oh ya, ini. Terus yang ketiga itu laporan logbook atau kegiatan harian yang ditandatangani oleh pembimbing di sana. Terus yang keempat itu laporan penunjang dapat berupa struktur organisasi. Oke, yang ini ya. Terus kita lihat penilaian laporan program praktik kerja. Kalian lihat di sini, bobot penilaiannya itu dari yang diberikan nanti sama dosen pendamping sama mentornya di sana. Ini adalah proses kinerja, penulisan laporan. Ada nanti kalian buat artikel PKM. Kalau video kayaknya nggak usah, ini video. Cukup saya dokumentasi foto nanti yang dibuat dan dilampirkan di logbooknya. Jadi artikel nanti harus ada yang dibuat di sini. Oke, pun kita cek di bawah bagaimana isi dari lampiran. Jadi perhatikan ya, ini sampul. Format sampul laporan magang praktik. Jadi bentuknya seperti ini. Ini diperhatikan bentuknya. Logonya WNM itu logo yang terbaru yang bentuknya seperti ini. Jadi nanti di sampul kalian harus seperti ini. Terus format pengesahan bentuknya seperti ini. Ini ada. Terus format penilaian kinerja magang ini ada. Jadi nanti kalian buat dua, satu untuk dosen pembimbing, satu untuk mentor. Kalian buat seperti ini. Jadi nanti akan dinilai oleh mentormu sama pembimbing. Ini. Ini apa ini? Pembimbing waktu pelaksana. Oke, jadi perhatikan judulnya di sini. Yang ini lembar penilaian kinerja magang, terus yang ini lembar penilaian laporan. Ya.
Jadi nanti akan ada dua yang dinilai. Laporannya itu nanti rubriknya kami berdasarkan dari sini. Nah, dari sini. Jadi yang menilai juga itu ada dua, dosen pembimbing sama mentor. Oke, di sini ada penilaian video. Jadi di sini nggak usah nanti video. Cukup nanti kalian foto-foto yang kalian jadi yang masukkan di logbook. Cukup kalian satukan dijadikan video. Oke, supaya tidak terlalu besar size-nya. Itu fotonya digabung saja. Oke, ini konversi mata kuliah kayaknya juga nanti kalian lampirkan. Ini kan sudah ada konversi mata kuliah di ini. Kalian lampirkan juga. Ini juga sudah pernah waktu pertama kali kalian mau rekognisi ini sudah ada kalian masukkan semua di dalam lampiran. Oke, ini rekomendasi dosen PA, masukkan semua. Ini ada surat pernyataan, ini kayaknya sudah pernah kalian lakukan. Kalian harus tinggal simpan ya filenya, masukkan di sini. Nah, ini setelah kalian selesai melaksanakan program magang, kalian ini harus membuat surat keterangan telah melaksanakan program magang. Nah, ini. Jadi isi lampiran seperti ini. Nanti tim rekognisi prodi KPAP akan menilai kalian ya dari sini. Ini ini panduan penulisan PKL. Filenya mem akan nanti kirim. Bisa kalian download di deskripsinya nanti Pak, di link YouTube-nya mem. Ya, ini perlu kalian punya. Oke, sekarang ini kan tadi formatnya. Sekarang kita lihat contoh yang sudah jadi, contoh laporan. Jadi contohnya seperti ini dari senior kalian ini tahun lalu 2023 Desember ya. Dia dia itu magang di Novotel, di hotel. Nah, Novotel. Jadi ini dia. Nih, ini buatnya perorangan nah. Jadi nanti ke ini laporan nanti juga ada artikelnya. Karena nanti yang dinilai kan ada juga tadi laporan, ada artikel, ada magangmu. Oke, ini isinya sesuai dengan panduan. Ini. Oke, terus daftar gambar itu ini ada. Ini lampiran. Dia munculkan daftar hadirnya, penilaiannya ada semua lah di sini. Dia munculkan. Ini kata pengantar. Kalian nanti bisa ikuti ini modelnya. Tinggal diganti sini rektor yang sekarang. Ya, yang lainnya hampir sama. Ini. Terus ini ada pendahuluan tadi yang tadi dari latar belakang. Ada tadi tujuannya. Ini ada manfaat. Oke, gambaran umum. Bab 2 itu gambaran umumnya tempat magang. Nah, ini dijelaskan semua ya. Jadi malah dia tampilkan logonya dari tempat magang, ini Novotel, dijelaskan semua. Ini lokasinya, ada visinya, visi misinya, fasilitasnya di semua. Ah, ini, ini semua. Oh, ini masih bab 2. Ini ada struktur organisasi dari tempatnya magang, ini ada. Jadi mulai dari pimpinannya, terus ada marketingnya dan seterusnya ya di sini. Terus di sini dijelaskan ke semua jobnya. Misalnya FO itu apa tugasnya, supervisor, datif, dan seterusnya nah di sini. Sesuaikan dengan tempat magang ya kalian ya. Terus ini ada bab 3 metode pelaksanaan magang. Jadi ada prosedurnya. Ini ada seperti ini. Hasil yang dicapai. Oke, ini melaksanakan magang itu selama 3 bulan. Oke. Ini ada manfaat yang diperoleh. Jadi sesuai dengan panduan ya di bab 4 itu hasil yang dicapai terus kita jabarkan ke uh, 4 satunya itu hasil yang diperoleh.
terus manfaat yang diperoleh. Yang kelima penutup, ada simpulan, ada saran, terus ada refleksi diri. Nah, jadi di sini dia jelaskan Ki kan tadi itu di panduannya ini dia jelaskan itu refleksi diri ada 4. Jadi di sini dia menjawab nih dari 4-nya. Jadi mata kuliah yang diajarkan selama perkuliahan sangat berguna dan ini jadi dia jelaskan Ki mata kuliah yang relevan dengan tempatnya magang. Ya di sini. Ini kan dia magang di hotel. Jadi mata kuliah yang sesuai itu kayak ini English for Hotel and Restaurant, terus hospitality, marketing. Dia jelaskan dia dia masukkan semua sini yang relevan ya. Terus yang kedua ini semua udah jawab. Oke. Ini daftar pustaka hanya 2 ini. Dia tidak lampirkan eh, belum ada lampiran penilaiannya. Oke. Ini memang nanti kalau bisa nanti memang akan masukkan juga di deskripsi, kalian tinggal mengikuti saja. Nah, contohnya. Dan sering-seringlah kalian konsul dengan mentor sama dosen pendampingnya. Oke, jadi sekian Mem sampaikan petunjuk teknis panduan penulisan laporan PKL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.